masalah dosa itu diselesaikan justru dengan kasih karunia Tuhan. Maka kita seharusnya merespon. Respon kita apa? Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini saya pilihkan dari Kejadian 9 ayat 16. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, jika busur itu ada di awan maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, Kejadian 9 ini adalah sebuah pasal di kitab Kejadian yang sepertinya ingin memulihkan relasi antara Allah dengan manusia. Kita udah baca Kejadian pasal 6. Di situ terdapat sebuah murka Allah yang menenggelamkan dunia ini dengan air bah. Menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika itu terjadi, murka Allah diberikan, penghukuman itu disampaikan, terjadi, ternyata Kejadian 9 mencatat dosa masih ada. Dosa masih eksis. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan murka. Dia tetap ada di sana. Kita bisa membaca di Kejadian pasal 9 bagaimana Nuh berbuat dosa. Dia mabuk. Sem dan Yafet menutupi aurat ayahnya dengan berjalan mundur, berbalik begitu ya. Dan Ham itu yang disebut Kanaan, anaknya itu dihukum oleh Tuhan, dihukum oleh Nuh karena dia menertawakan ayahnya yang mabuk pada waktu itu. Saudara, menurut perenungan saya terhadap firman Tuhan ini, masalah dosa itu diselesaikan justru dengan kasih karunia Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekal, aku akan mengadakan, kata Tuhan. Setiap kali aku melihat busur, aku mengingat perjanjian kekal itu. Artinya perjanjian kekal gitu ya yang kita sering bicarakan. Artinya Tuhan itu akan mengasihi manusia. Tuhan tidak akan membuat hal yang sama lagi seperti pada waktu itu. Kalau kita mendengar berita anugerah, berita kasih karunia yang besar seperti ini, maka kita seharusnya merespon kasih karunia Allah itu. Tuhan baik banget, Tuhan sayang banget. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan itu begitu kaya kepada umat manusia. Saudara, apakah di zaman itu semua orang jahat, semua orang keji, semua orang gelap? Ada nggak orang baik di zaman itu, saudara? Kalau kita baca Kejadian pasal 4 ada loh. Ada Henok, ada Habel. Ada dua nama yang hidupnya tuh kalau kita baca Kejadian 4, mereka memanggil nama Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan untuk pertama kalinya, Kejadian pasal 4. Henok bahkan kita udah renungkan beberapa hari yang lalu, kemarin. Henok itu hidup hithalek, berjalan, bolak-balik, mondar-mandir. Artinya Henok itu bergaul karib dengan Allah. Jadi saudara, saya tertarik ya membaca berita penghukuman dan kasih karunia Tuhan. Meskipun orang pada zaman itu mayoritas jahat, tetap ada segelintir orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup saleh, hidup benar. Mereka menghargai kasih karunia Tuhan sebagaimana mestinya. Saudara, ketika menggumuli berita ini, saya mendengarkan podcastnya Deddy Corbuzier sama Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi. Beliau mengatakan hal yang menarik buat saya. Pandemi ini suatu hari nanti akan selesai.
Pandemi-pandemi yang sebelumnya juga begitu secara historis. Virus itu akan melemah. Dan ketika hal itu terjadi, kita akan sebagai orang Indonesia atau sebagai umat manusia, kita akan merenungkan apa yang telah terjadi di sana. Bagaimana sikap kita di dalam pandemi? Kita dapat kasih karunia kan Bapak Ibu, kita dapat kemurahan Tuhan juga. Apakah kita menolong? Atau di tengah pandemi itu kita orang yang justru mau menyelamatkan diri? Atau ada yang oportunis? Saudara tipe yang mana di tengah pandemi itu? Sama kayak zaman itu, ada tipe yang hidupnya dalam kekejian dosa, ada juga tipe orang yang tetap memanggil nama Tuhan. Saudara, saya mengajak kita merenung Kejadian 9 ayat 16. Tuhan Allah membuat perjanjian yang kekal. Respon kita apa? Wih, perjanjian kekal nih. Dia tetap baik meski kita nggak baik. Ya udah, kita nggak usah baik. Atau respon kita justru dalam situasi yang sulit ini, maksudnya dalam perjanjian kekal ini, kita akan semakin, oh iya ya, saya harus mawas diri, saya harus hati-hati. Tuhan sangat baik pada saya. Kenapa enggak saya lebih baik dan lebih kudus? Roma pasal 2 ayat 4. Jangan pernah lupa saudara, kekayaan kasih karunia Tuhan. Selamat berefleksi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.